kan kalau Yesus ini sebagai apa ya, sebagai apa, otak pelaku, ya kan. Yang kedua ini sebagai eksekutor, ya kan. Kau yang keempat ini sebagai apa, sebagai pendukung. Kena empat kalian, empat masuk loh. Nah, aturan manusia kau mau ikut, aturan Tuhan saya nggak bisa kau ikut, aturan manusia kau ikut aku. Baru. Bukankah Yesus mengikuti aturan manusia? Bagaimana? Bukankah Yesus tunduk dan patuh pada aturan manusia? Nggak, dia nggak turut patuh pada aturan manusia, dia patuh sama Allah Bapa di surga. Lantas kenapa dia disunat? Kau tahu disunat itu adalah ajaran orang Yahudi. Terus kau itu mau ngikuti dia? Gimana? Ajaran orang Yahudi. Orang Yahudi manusia bukan? Oh, manusia. Nah yaudah, berarti Yesus tunduk dan patuh pada aturan manusia. Tidak, dia cuma ikut adat. Namanya manusia ikut adat, dimanapun dia berada dia ikut apa adat. Benar aku bilang, Yesus aja tunduk dan patuh pada aturan manusia. Kau udah bilang orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Kau bilang tadi Yesus sunat karena mengikuti aturan orang Yahudi. Orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Berarti Yesus disunat karena dia mengikuti aturan manusia. Berarti Yesus ikut aturan manusia nggak? Ikut aturan manusia, cuma. Oke, sekarang gue tanya. Kalau orang Islam disunat itu ikut aturan apa itu? Orang Islam disunat ikut aturan siapa? Nah. Diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nahl 123 mengikuti millah Ibrahim. Bagaimana bunyinya itu? Ya ikuti millah Ibrahim, salah satu millah Ibrahim ya dengan dikatakannya bersunat. Boleh saya cari ayatnya, di mana itu tertulis itu? An-Nahl 123. An-Nahl 123. Surah An-Nahl 123. Kita nggak asal bunyi, kita cari. Iya, cari silakan. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, bahasa di kaumnya Ibrahim menyebut sunat pada masa itu dengan millah. Millah itu aturan, hukum. Sunat juga hukum, gitu loh. Makanya sunat itu kata sunat itu asal kata dari sunnah. Disunnahkan, dianjurkan, gitu loh. Sunat itu memiliki definisi arti, sama analoginya gini Dinda ya. Di Indonesia disebut dengan dapur. Orang Amerika, orang Inggris menyebutnya dengan kitchen room, gitu loh. Terus kau pergi nih ke Amerika, di sana pakai bahasa Inggris. Di rumah orang Indonesia, kau bilang, Bang Faruk di mana ke dapur? Di sana sebelah kiri. Pergi kau situ, gak ada loh, besar tulisannya itu. Di situ tertulisnya kitchen room. Kau bilang. Iya, kitchen room itulah dapur. Enggak, aku gak mau tahu. Penting tulisnya dapur. Kau bilang. Mungkin tertulisnya di situ dapur, sementara waktu itu kau berkunjungnya ke Amerika yang notabene-nya menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu ajaran yang lurus disebut dengan millah. Karena dia bukan orang Arab, dia berbicara bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika diperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene-nya orang Arab, maka diperkenalkanlah ajaran itu, sistem itu dengan sebutan sunnah. Tidak akan benar, Al-Quran akan ketahuan berdusta
akan ketahuan Al-Quran itu berdusta. Ketika Kau tidak berbicara menerjemahkannya, tentang begitu. tapi menggunakan kata sunnah. Bukti kebenaran Al-Quran itu, ya, bukti kebenarannya Al-Quran itu, ketika mau menyampaikan tentang ajaran Ibrahim disebut dengan kata millah, karena memang pada masa itu dikenal dengan kata millah. Sama halnya dengan surah As-Saff ayat 6. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam gitu loh, memperkenalkan akan ada nabi setelah aku, di situ tertulisnya Ahmad, karena bahasa dia bahasa Aramaik. Penyebutan Muhammad dalam bahasa Aramaik itu adalah Ahmad. Penyebutan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Muhammad. Garang. Kalau dalam surah As-Saff tertulisnya Muhammad, berarti Quran bohong. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam bicara bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab sekarang gitu loh. Jadi itu gini, luar biasanya Al-Quran kami, Dinda. Kok bisa kalian mengartikan padahal kalian hanya disuruh baca saja? Gimana? Kok bisa kalian bisa mengartikan padahal kalian hanya disuruh baca saja, nggak perlu diartikan itu? Di mana tertulis dikatakan nggak perlu kau artikan itu, di mana? Banyak kaum kau itu yang sering datang di channelnya Edis itu, nggak mau menerjemahkan itu bahasa-bahasa itu. Oke. Sekarang saya tanya, ya, ketika kau baca terjemahan Biblemu, apakah kau tahu original teksnya, bahasa aslinya? Tahu lah. Oke, saya baca. Kita buktikan ya, saya baca. Saya baca ini. Sekian auto sulesi. Kita apa yang dibaca? Kalau cuma dengar, kau ngomong nggak ngerti aku. Kalau baca saya tahu. Nah itu. Kau nggak tahu original teks kitab kau. Sama artinya, kau cuma tahu terjemahan, tapi kau tak tahu original teksnya. Ada juga umat Islam yang kayak gitu. Dia tahu baca original teksnya, tapi dia tidak tahu artinya ketika tidak membaca terjemahannya. Dan taunya kau terjemahan kitab kau karena kau membaca kan dalam terjemahan Bible kau. Lantas kau salahkan umat Islam ketika ingin mengetahui artinya. Dia membaca terjemahan yang telah disediakan oleh Depak. Terjemahan kau disediakan oleh LAI. Kau baca. Tapi umat Islam nggak boleh kayak kau membaca terjemahan, nggak boleh sama kau. Itu buktinya kalian nggak menggunakan keadilan dalam akal kalian. Tapi satu kepastian dia miliki umat Islam ketika dia baca original teks Al-Quran. Apa yang kepastiannya? Benar, yang dia baca adalah wahyu yang pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene-nya orang Arab. Kalau kau ketika baca, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kapan pula lah Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kapan Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kapan? Makanya aku bilang kalian nggak pernah dapat firman dari Yesus, yang kalian dapat firman dari LAI. Firman LAI yang kalian baca, seakan-akan kalian tuh menuhankan LAI. Karena apa? Terjemahan itu karya LAI. Maka tak heran Bapak Pendeta siapa itu? Yonatan Sulistyo mengatakan ada 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahan LAI. Udahlah terjemahan salah pula terjemahannya, coba. Kau tahu dari mana salah-salah terjemahan? Kau ngarang saja. Pendeta bilang, Bapak pendeta, siapa namanya itu? Yonatan apa namanya itu? Kan viral itu dia ngomong. Pendeta loh dia ngomong, dia doktor. Salah, ada 6.000 lebih kesalahannya. Bisa jadi salah karena kalian nggak tahu original teksnya. Satu pun oten ini tidak ada yang memahami original teksnya. Kalau kami, andai kan ada salah terjemahannya, banyak dari saudara muslim kami yang bisa menggugat itu salah. Yo, Yonatan Purnomo, pendeta Yonatan Purnomo. Contoh nih, Yesus ini kan orang Yahudi, bicara dia menggunakan bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik dia berkata makan. Udah dituliskan dalam bahasa Yunani, tertulisnya tidur. Sampai ke Indonesia diterjemahkan LAI, terjemahannya guling-guling, coba. Ini nih umat-umat yang hobi ngarang ini. Oh ya bisa jadi kayak gitu. Kayak kalian lah.
Masa kalian kayak kami? Kenapa aku katakan begini? Karena kau nggak tahu loh, Dinda. Original Kita tahu. teksnya nggak tahu. Semua Kamu bahasa ini sama, nggak ada yang beda. Masa kau Loh. kau baca lain, terjemahannya lain? Kan aneh itu namanya. Bahasa Aramaik apakah satu rumpun dengan bahasa Yunani? Nggak satu rumpun, tapi bisa diartikan sama. Iya. Oke, atas dasar apa kau katakan sama? Sementara kamu tidak memahami gramatikal bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jadi gini. Iya, atas kalau dasar apa kau katakan sama? atas dasar apa? Kalau kau ngomong pergi terus saya balik, itu maksudnya gimana? Gini loh, Dinda, atas dasar apa kau katakan terjemahan Bibel kau, ya, makna yang diterjemahkan dalam Bibel kau selaras dengan apa yang dimaksud dalam original teks Bibel kau yang bahasa Yunani. Atas dasar apa kau katakan selaras maknanya? Atas dasar apa? Atas dasar kesamaan tujuan. Masa kau mau bilang lain dibalas lain? Kan nggak mungkin. Iya. Kau kan nggak bisa baca original Di teks. Kau bisa bahasa baca Aramaik begini. dibilang belok kanan, terus di bahasa Roma dibilang belok kiri. Masa kau mau Kau ikut bisa yang baca sama? Yunani rupanya. Kau bisa Oh, baca Yunani. Kau bisa memahami Bisa kalau algoritma kita buka terjemahan, pasti kita bisa tahu terjemahannya itu gimana. Oh, kau bisa baca Yunani. Pasti sama, pasti sama. Ya, tes. Bisa nggak kau baca Yunani? Kita tes ya. Nih, kita tes. Buka nih. Silakan. Bacanya dari mana? Dari sini apa dari sini menurutmu? Terserah kau lah, mau baca dari mana. Cara bacaan aku nggak tahu kau. Kau mau menyamakan bahasa. Mana kau ngerti bahasa sana, kau nggak ngerti itu artinya apa. Itu Dinda, itu makanya aku bilang bisa jadi terjadi kesalahan, benar kata Bapak Jonathan Purnomo. Pak Jonathan Purnomo dia paham gramatikal bahasa Yunani. Dia kaji itu original teks kitab kalian, ternyata didapati 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahannya. Contoh ya, kata makan tertulisnya guling-guling dalam terjemahannya. Bukan aku yang bilang. Di dalam original teksnya tertulisnya makan, di dalam terjemahannya tertulisnya guling-guling. Ini sakit perut ngomong sama kau ini, Faruk. Hah? Sakit perut saya ngomong sama kau ini. Masa kayak gitu saja kau nggak tahu itu? Ya, itu buktinya kau nggak gunakan akal. Kalau kau gunakan akal, harusnya yang sakit kepalamu, bukan perutmu. Tunjukkan lu ya videonya. Ada nggak video dari Bapak Purnomo nih ya? Jonathan Purnomo. Sudahlah kita bahas-bahas Jonathan Purnomo. Kita bahas yang real-real saja. Kau kalau cari kesalahan orang lain kau jago kau. Bukan aku loh, pendeta kalian loh. Iya, itu urusannya. Bukan urusan kita di sini. Sibuk kali kau mau cari Jonathan Purnomo. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Banyak orang Kristen tidak tahu dan mungkin tidak pernah memuji Alkitab yang dia baca. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki ini ineransi, tidak ada salahnya. Oleh sebab itu ketika saya membaca, ketika saya menerjemahkan, saya menemukan 6.000 lebih kesalahan. Itu saya benar-benar kaget. Nah, ini tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu sekalian. Hanya tunggu waktu. Kalau bukan saya yang mengungkap, suatu hari pasti ada orang lain yang mengungkap. Oleh sebab itu, adalah lebih baik kalau kita punya masalah lebih cepat diselesaikan. Oleh sebab itu, saya ingin STT, sinode, semua itu memikirkan hal ini, mengkaji ulang. Nah, mungkin banyak orang tidak percaya karena saya mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu, saya membuat kajian-kajian ini saya share kepada masyarakat melalui YouTube. Semoga itu menjadi bahan awal untuk Bapak Ibu semuanya bisa melakukan. Dia doktor loh. Dia doktor, memahami gramatikal bahasa Yunani. Nah, terus urusannya dia dokter dengan kami orang Kristen apa?
Loh, dia sudah mengkaji dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus kami mau langsung percaya gitu. Terus kami mau langsung percaya. Boleh kau nggak percaya sama dia. Kalau boleh jangan kau percaya sama dia, tapi kau bantah dia dengan ilmu. Dia punya ilmu, dia tahu gramatikal bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Jangan kau bantah dia dengan congormu, salah lah kau. Datangin dia, bantah dia dengan ilmu, pemahamanmu tentang gramatikal bahasa Ibrani dan juga Yunani. Ini ketika kau nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti gramatikal bahasa Yunani, dia itu namanya modal congor. Gitu loh. Nggak perlu Nggak kita boleh bahas kau bantah orangnya. dia gitu loh, nggak punya dasar kau bantah dia. Bahkan sampai detik ini LAI itu tidak ada menanggapi tantangannya dia. LAI loh tidak Gimana ada saya- menanggapi tantangan dia. Gimana saya mau bantah orang-orang kau? Kan nggak mungkin, tetap bertolak belakang kita semuanya. Ya kan? Pendeta tadi loh, Dr. Purnomo, Dr. Yonatan Purnomo, pendeta itu loh. Ya, Nggak iya, tahu. iya, dia pendeta. Terus siapa yang tahu kalau dia udah masuk sama kalian itu? Kan? Atau mau jadi kaki-kaki tangan kalian? Kan nggak ada yang tahu kita. Terus kenapa kita harus berpatokan pada satu Kau orang kan yang nggak bisa buka jelas? biografi dia loh. Makanya kau bilang kau jangan gunakan persangkaanmu Dinda, jangan gunakan persangkaan. Gunakan ilmu. Datangin dia, debat kau sama dia, kaji sama dia. Jangan kau persangka-sangka gini. Nanti jangan-jangan dia itu Islam. Jangan-jangan dia sengaja dia ngaku-ngaku Kristen. Mana bisa Islam ngaku Kristen, ini murtad. Ingat aja kok. Yang pasti orang yang Kalau nggak- sempat yang nggak dia sesuai bohong firman sama itu orang, nggak jelas. dengar dulu. Asal kau tahu. Islam kalau sempat dia bohong sama orang, ngaku-ngaku dia Kristen, itu murtad. Udah gak bisa Islam lagi dia dikatakan murtad dia. Udah benar semua yang ditulis Alkitab, nggak ada yang salah. Udah diterjemahkan berkali-kali ribuan tahun sana. Kau mau Oke, atas dasar apa kau katakan benar? Apakah kau memahami gramatikalnya? memahami jelas karena setiap Alkitab yang saya baca itu sama semua. Dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Ya sudah, kalau kau memahami gramatikalnya, saya Nah, uji kau- lagi kembali. kau uji lagi di bahasa kan? Kau ini saya tahu orangnya kau ini. Cuma bisanya itu di sini. Ini bacaannya apa? Ini bacaannya apa? Kalau kau memahami gramatikalnya, ini bahasa, ini original teks kitabmu loh dalam Markus 3:27. Ini bacaannya apa? Apa bacaannya? Markus berapa itu? Markus 3:27. Ini tinggal aku tunjuk aja, kau bacakan. Bacaannya ini apa? Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki untuk merampas harta bendanya apabila tidak ikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu ia barulah dapat Itu latinnya, rumah. yang saya minta kau baca itu original teksnya, bukan latinnya. Oke. Buat apa saya baca terus saya nggak mengerti? Pakai Nah itu otaknya dipakai. di situ berarti kamu tidak punya kemampuan untuk membantah statementnya Bapak Pendeta Dr. Yonatan Purnomo gitu. Nggak boleh kau bantah. Oh, nggak jelas. Orang yang nggak jelas harus saya bantah tetap. Oke, sekarang kita buktikan kau ngerti nggak tentang apa yang kau baca. Markus 3 nomor 27 tadi, coba baca. Udah saya baca tadi. Kenapa harus saya baca? Coba baca, selesaikan bacaannya. Kau ngerti nggak tentang kau baca? Kita uji, baca coba. Apa katanya tadi di situ? Tidak seorang pun. Kalau baca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal, bos. Ya makanya aku minta kau baca sepenuhnya, jangan sepenggal-penggal. Aku nggak mau kau baca Oke. sepenggal-penggal. Kita baca dari ayat 20, Yesus dan Beelzebul. Bisakah? Jangan mengutip terus kutipannya itu jadi melenceng kayak dia dipotong-potongnya video kita terus yang diucapkan lain jadi lain. Aduh gimana? Aku nggak akan bahas maksud dari Markus 3:27. Takut kali kau. Udah. Jangan kau menjerumuskan ke Kali sesuatu kau yang seakan-akan Yesus melenceng. ngajak mencuri. Kau melencengkan itu karena kau cuma baca satu ayat kan? Kau Nggak, melencengkan. jangan kau takut kali seakan-akan jangan. aku mengatakan Jangan. Yesus ngajarin kau merampok. Kita baca semua. Jangan kau
mau baca sepenggal-sepenggal seakan-akan kalian Ya, baca ayat 20 aja. Ayat 27-nya Enggak. kita tinggal. Ayat 20 aja baca, Enggak. silakan. nggak jelas. Masa kita hanya baca sebelah saja? Kau itu mau Iya, baca- kayak mau baca dari nomor 20 aja, itu silakan, silakan. kan? Baca dari nomor 20 aja, silakan. Kau mau bikin kaummu itu bangga bahwa di sini ada ayat seperti itu. Kau nggak baca sampai habis. Ketawa kau.